Good afternoon, viewers. Breaking news is back in the midst of your activity with me, Jumratul Ula, bringing you the latest and the most up-to-date news. Viewers, as we often hear, the issue of stunting in Indonesia remains a serious concern. Jokowi aims to reduce the prevalence of stunting in Indonesia to 14% in 2024. Stunting is not trivial matter and is not only about a child's short stature. So, what is stunting? Quoting from the Ministry of Health website, stunting is a condition of fat growth in toddlers due to long-term malnutrition, repeat exposure to infection, and insufficient stimulation. Furthermore, stunting is also influenced by the health status of adolescents, pregnant mothers, the dietary patterns of toddlers, as well as economic, cultural, and environmental factors, including sanitation and access to healthcare service. According to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the percentage of stunting has decreased significantly in 2021 during the COVID-19 pandemic, reaching 24.4%. To achieve the target of 14% in 2024, a consistent reduction of 3.5% per year is needed. Now, to talk about the problem of stunting and also how to prevent stunting, today we will connect with Miss Alfi Rahmatillah. Selamat siang Mbak Alfi. Bicara mengenai stunting ini ya, kira-kira menurut pendapat Anda, bagaimana sih cara menangani atau mencegah terjadinya stunting? Ya, untuk stunting sendiri tidak semua orang itu mengetahui arti tentang stunting. Jadi, sebelum saya memaparkan tentang pencegahan stunting itu, kita harus tahu stunting itu apa. Nah, stunting yang mana sering kita dengar sebagai eh, perawakan pendek atau tubuh pendek atau kerdil ya. Nah, itu bisa dicegah dengan berbagai macam hal. Yang pertama, kita harus memperbaiki apabila terdapat wanita usia subur, kita memperbaiki gizi dari wanita usia subur tersebut. Nah, setelah itu, kalau udah terdapat ibu hamil, kita memperbaiki gizi pada ibu hamil. Nah, waktu ibu hamil ini ada yang namanya 1000 HPK, yaitu 1000 hari pertama kelahiran pada bayi. Nah, ini perlu diketahui bahwa tumbuhnya otak itu lebih besar, pesat-pesatnya berkembang dan tumbuh. Jadi pada saat itu harus terpenuhi semua kandungan gizi yang diperlukan oleh tubuh pada bayi atau anak tersebut. Nah, selain itu ada berbagai faktor juga yang bisa mempengaruhi stunting. Nah, yang pertama bisa juga dimulai dengan memantau pertumbuhan balita di posyandu. Nah, pertumbuhan balita di posyandu itu kita harus rutin mengukur tinggi badan dan berat badan agar tidak kecolongan ya istilahnya dalam 1 senti pun anak anak-anak dalam perkembangannya seperti itu. Lalu perhatikan juga air bersih dan fasilitas sanitasi. Jadi sanitasinya seperti apa, kebersihannya seperti apa itu harus terpenuhi. Lalu ada juga jaga kebersihan lingkungan pastinya. Jadi nanti anak salah makan atau kurang bersih itu juga berakibat pada infeksi. Jadi kejadiannya bisa melalui melalui secara langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung bisa berupa infeksi seperti itu. Nah, ada juga harus dipenuhi, tadi sudah disinggung kebutuhan ibu hamil ya. Ibu hamil sampai menyusui itu juga harus dipenuhi. Kenapa seperti itu? Karena menyusui itu membutuhkan energi yang banyak agar ASINya bisa lancar seperti itu. Maaf, bukan energi akan tetapi zat gizi yang lengkap dan terpenuhi. Lalu ada ASI eksklusif. Nah, ini yang sering disepelekan oleh ibu-ibu, apalagi ibu muda yang pertama kali melakukan dan mengalami
proses persalinan memiliki anak untuk pertama kali. Nah, untuk ASI eksklusif ini dilakukan selama 6 bulan pertama. Itu tidak boleh diminumin apapun, makan apapun, itu harus full ASI. Gitu ya. Oke, baik. Kira-kira apa nih ciri-ciri atau dampak dari stunting ini terhadap pertumbuhan anak? Apakah hanya pertumbuhan secara fisik saja yang terganggu, ataukah ada dampak lain dari stunting yang mempengaruhi pertumbuhan kognitif anak? Di sini itu lebih ke dampak ya. Jadi nanti itu ada dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau dampak dari stunting jangka pendek itu bisa diketahui kayak berat badannya itu tidak sesuai dengan usianya atau tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Ada beberapa penelitian bahwasannya untuk mengetahui tinggi badan itu dilakukan pengukuran selama 1 bulan. Itu 1 bulan bisa mengetahui tinggi badan ini naik apa tidak. Dari 1 bulan, 3 bulan itu bisa mengetahui anak ini stunting apa tidak. Seperti itu. Jadi kita tidak tahu eh, gizi itu tidak bisa di mohon maaf stunting itu tidak bisa diketahui secara instan. Soalnya tumbuh kembang itu ada rentang waktunya. Jadi tidak bisa instan saat ini segini, besoknya segini, seperti itu. Itu salah satu yang jangka pendek. Nah, yang jangka panjangnya dampaknya itu bisa mempengaruhi kognitif, daya daya kembang otaknya, terus daya berpikirnya itu bisa jadi tidak seperti anak di usianya, seperti itu. Nah, adapun juga untuk kreativitasnya juga bisa menurun, tidak seperti usianya. Padahal Indonesia pun akan mengalami generasi emas ya pada tahun 2024 apa 2035 kalau nggak salah. Usia-usia produktif. Nah, makanya sekarang itu penurunan stunting itu harus ditekankan hingga target dari Indonesia di tahun 2024 itu kurang dari 14%. Sedangkan WHO itu kalau sudah dari 20% itu sudah menjadi kronis. Dan di Indonesia itu sudah sampai 21 tahun ini ya, tahun ini 21,5 kalau nggak salah. Itu persen. Jadi itu masih melebihi standarnya WHO seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya. Semoga para ibu maupun calon ibu di Indonesia banyak yang mengetahui tentang stunting dan juga cara pencegahannya. Yuk, cegah stunting bersama-sama menghadapi generasi emas menjadi generasi sehat. Oke. From the result of the interview with Miss Alfie earlier, it can be concluded that there are many ways to prevent stunting, one of which is ensuring adequate nutrition from the fertilization of the egg cell to the child age of 2 years, providing exclusive breastfeeding or ASI until the baby reaches 6 months old. That's all the breaking news for today. With me, Jumratul Ula. See you!